Kembali lagi breaking news pemirsa, kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan 4 orang yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim. Mati. Lah iku ya kediku ambulan kon iku. Lah iku ambulane ya. Ya pemirsa, ini adalah kecelakaan yang terjadi antara bus pariwisata dan juga 6 kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 atau mobil. 12 orang menjadi korban, 4 diantaranya adalah korban tewas. Dari 4 korban tewas, 2 diantaranya sudah diidentifikasi. Seluruh korban sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara. Kecelakaan diduga akibat remblong dari bus pariwisata. Bus pariwisata yang diduga berasal dari Bali. Evakuasi saat ini masih terus dilakukan dari Kepolisian Polres Batu yang juga akan dibantu dari Kepolisian Polda Jawa Timur. Kecelakaan terjadi di sekitar Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Jawa Timur sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tidak ada penumpang bus yang menjadi korban tewas. Korban tewas ini berasal dari pengendara motor dan juga mobil yang ditabrak oleh bus yang diduga mengalami remblong. Dari tempat TKP kami melaporkan bis blong berhenti di Alkitab. Diduga bus membawa rombongan pelajar dari Bali yang sedang melakukan kunjungan di Jawa Timur. Apa namanya? Ya pemirsa, kini kita sudah terhubung dengan Avilista, jurnalis Okezon. Ya, selamat malam. Malam, Mbak. Siap. Ya. Ya, selamat malam Mas Avilista. Selamat malam. Ya, Mas Avilista, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Ya, jadi barusan sekitar 20 menit yang lalu bis pariwisata Kotindra Trans itu sudah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan, termasuk beberapa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Total tadi Kapolres menyatakan ada 12 kendaraan yang terlibat, itu terdiri dari 6 mobil dan 6 kendaraan roda 2. Begitu, Mbak. Ini bisa kita tunjukkan lalu lintas sudah mulai lancar di lokasi kejadian, tapi masih terlihat garis polisi yang terpasang dan beberapa reruntuhan di sekitar lokasi yang terbawa bus tersebut.
Demikian, Mbak. Kendaraannya sendiri masih ada di lokasi, Mas Afilista? Posisinya sudah dievakuasi semua. Ini tinggal ada puing-puing saja dan beberapa spare part yang tertinggal di lokasi kejadian. Jadi untuk seluruh kendaraan bus maupun kendaraan yang tertabrak ini sudah dievakuasi seluruhnya. Betul. Untuk olah Demikian, TKP ya. bagaimana? Untuk Bisa olah diulang, TKP Mbak, maaf. sendiri bagaimana Mas Afilista sampai saat ini? Informasi dari Kapolres Batu ini rencananya malam ini Ditlantas Polda Jatim sudah menuju ke Kota Batu, sedang perjalanan. Kemungkinan jika memang memungkinkan malam ini atau mungkin paling lama mungkin besok pagi untuk olah TKP menggunakan traffic analysis accident. Jadi masih menunggu kedatangan dari kepolisian Polda Jawa Timur untuk melakukan olah Betul. TKP. Betul. Betul. Ya, ini bisa dilihat bagaimana ini bekas spare part bus yang ketinggalan, ada kaca, ada beberapa bagian lain termasuk ada ban sepeda motor sepertinya kalau yang saya lihat di sini yang sempat tertabrak di kawasan Jalan Imam Bonjol sampai terbawa sekitar 3 km dari lokasi motor tertabrak titik awalnya. Baik. Ini ada ban. Sebelum semuanya dievakuasi, apakah Mas Afilista melihat bagaimana kondisi kendaraan, baik bus maupun kendaraan motor dan juga mobil yang tertabrak? Ya. Selain yang dilihat saat ini. Oke, dari yang saya lihat itu hanya 3, Mbak, sementara, yaitu mobil Honda Jazz berwarna putih, sama Cherry, sama sepeda motor Honda Vario yang dibakar itu yang menewaskan 3 orang, pasutri dan 1 bayi. Baik, untuk evakuasi korban sendiri dari lokasi kejadian, korban tewas, apakah tadi Mas Afilista melihat? Apakah sudah ada di lokasi? Sempat melihat? Waktu itu kita masih perjalanan, tapi sudah dievakuasi ketika datang, semuanya sudah bersih. Korban termasuk korban luka-luka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Hasta Brata dan Rumah Sakit Bayangkara Kota Batu. Ya, Mas Afilista boleh memperlihatkan situasi terkini di sana sambil diperlihatkan? Yep. Sambil berjalan, diperlihatkan situasi terkini di sana. Dan mungkin bisa dijelaskan apa yang Anda lihat? Ya, ini bus menabrak sebuah pohon ya. Jadi pohon ini tepat berada di kiri jalan Raya Batu Malang di sisi utara atau kiri jalan dari arah Kota Batu. Posisinya di turunan, jalanan menurun lurus. Bus bisa berhenti ketika menabrak pohon ini setelah beberapa kali menabrak kendaraan baik mobil roda 2 maupun roda 2. Ini bisa dilihat bagaimana dampak dari kecelakaan ini. Sepertinya saya melihat di situ ada beberapa bagian kendaraan apa, Mas, yang tersisa di sana? Ini ada dari ban sepeda motor seperti ban sepeda motor begitu, identik dengan Vario ya, motor Vario, sama kaca bus bagian depan, karena bus ringsek di bagian depan sebelah kiri. Yang paling parah depan di sebelah kiri karena posisinya tadi menghantam pohon, yang menghantam pohon. Baik, Mas, boleh diperlihatkan ke sisi jalan raya bagaimana situasinya di sana? Situasi saat ini sudah mulai lancar di dua arahnya. Ini gambar ke depan ini merupakan situasi dari jalan raya yang menuju ke kota Malang dari arah Kota Batu. Tampak lancar juga, masih meskipun beberapa kendaraan juga melintas. Nah, yang dari arah sana itu jalanan naik ya. Jalanan naik mungkin agak gelap karena memang penerangannya di sini berkurang. Itu yang menuju Kota Batu. Jadi memang posisi jalanan di lokasi kejadian menurun, cukup curam sebenarnya. Mungkin untuk kendaraan-kendaraan besar, baik truk atau bus yang melintas memang cukup memerlukan ekstra untuk pengereman, sehingga ketika melintasi di lokasi ini merupakan titik sangat curam ya, sangat curam di Jalan Raya Kota Batu ke Malang Kota. Ya, demikian, baik. Mbak. Mas Afilista, tadi seperti yang dilaporkan oleh Kapolres Batu bahwa ada
remblong, diduga remblong dari bus pariwisata. Apakah Anda melihat di sana tanda-tanda atau bekas-bekas dari pengereman bus yang Sepanjang remnya ini diduga blong? baik, sepanjang penelusuran saya mulai dari TKP ini hingga ke atas sekitar 2 kilo tadi memang tidak terlihat adanya jejak pengereman, termasuk sebelumnya bus memang sudah mengalami remblong dari angkut Kota Batu, Mbak. Jadi bus tadi keterangan dari kepolisian mengatakan bahwa bus itu sudah menghantam trotoar gitu ketika keluar dari museum angkut karena ada kendala pengereman, tetapi pengemudi tetap masih mencoba untuk melajukan busnya hingga akhirnya mengalami titik benturan utama di Jalan Imam Bonjol sekitar 3 km dari titik bus berhenti terakhir. Baik, bisa Anda jelaskan Mas Afilista, ini sebenarnya jalur apa? Apakah jalur ini rawan kecelakaan? Anda tadi menjelaskan bahwa memang ini jalanannya turun dan cukup curam. Bisa dijelaskan lagi apakah jalur ini memang rawan kecelakaan dan ini jalur sebenarnya jalur dilintasi untuk dari mana ke mana? Ya, jadi jalan raya ini merupakan jalan raya utama ya, jalan raya utama dari pengemudi dari Malang, dari Surabaya yang menuju ke Kota Batu. Dan ini memang kalau dari Malang dari bawah dari Surabaya memang kondisinya jalan naik, tetapi ketika dari arah dari arah Batu itu turun ke bawah. Jadi memang kondisinya agak curam dan kalau melihat dari peta yang ada beberapa kali kecelakaan yang pernah terjadi di sini. Terakhir itu kalau nggak salah sekitar bulan Juni ada mobil minibus yang terjun ke sungai. Itu lokasinya mungkin dari sini sekitar 1 kilo ke bawah. Memang karena jarangnya curam dan itu juga karena ada kendala di remblong. Berarti Seperti itu, Mbak. Berarti bisa disimpulkan bahwa jalanan ini rawan kecelakaan, begitu, Mas Afilista? Ya, betul. Ya memang dari kepolisian sendiri juga beberapa kali mengingatkan ini adalah titik blind spot ya. Dan setiap momen liburan, baik itu mungkin Natal kemarin, baik itu Idul Fitri, jalan ini memang menjadi atensi karena selain turunannya yang agak curam, biasanya juga terjadi kemacetan ya. Sehingga ya itu tadi, ketika kendaraan besar, utamanya bis yang melintas, itu diminta untuk mengecek kondisi rem terlebih dahulu. Apakah ini jalan raya utama dari Surabaya menuju Batu dan sebaliknya? Apakah tidak ada jalan lain? Oke, jadi posisinya ada jalan lain, itu melalui Karangploso, tapi posisinya jalannya memang agak sempit dan jalannya memang kurang begitu bagus. Tidak seperti jalan utama ini yang kondisinya cukup mulus dan lebar. Kalau jalannya yang melalui Karangploso itu memang hanya sekitar 2 jalur dan ketika mobil mau menyalip itu harus ada yang mengalah gitu, Mbak. Lebih sempit gitu. Untuk kendaraan besar sebenarnya tidak dianjurkan melewati situ, apalagi di lokasi itu juga melintasi ada semacam jembatan yang juga cukup curam gitu untuk dari Kota Batu dari kota Surabaya ke Kota Batu. Baik. Terima kasih Mas Afilista, jurnalis Okezon. Selamat malam. Kita beralih ke Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Mbak Sabrina. Saat ini Anda sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara. Betul, Bapak? Betul sekali, Mbak Sabrina. Kami sedang mendampingi beberapa korban. Di depan saya di ruang IGD ini ada kurang lebih 5 korban yang tadi sudah ditangani oleh beberapa tim dari rumah sakit. Nah, namun yang 2 orang tampaknya ada yang dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar karena perlengkapannya lebih lengkap. Jadi itu penanganan yang lebih intensif, begitu, Mbak. Dari 5 orang, ada 2 orang yang dirujuk karena mengalami luka parah. Ya, dari 7. Dari 7 ada 2 orang yang dirujuk. Dari 7 ada 2 orang yang dirujuk karena mengalami luka parah. Dan 5 orang ini mengalami luka ringan, begitu Bapak? Ya, betul sekali. Untuk korban luka sendiri, seluruhnya totalnya ada berapa Pak yang sudah ada di rumah sakit? Untuk di rumah sakit Bayangkara ini ada 7 orang.
Ya, untuk luka pun tampaknya luka sedang, bukan luka ringan. Karena ada dari 7 ini 2 luka berat yang dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemudian yang 2 dari 5 ini luka sedang karena besok akan ditangani tindakan khusus karena ada luka di bagian kepala. Ya di tulang kepala, Mbak. Untuk korban luka parah ini mengalami luka di bagian mana, Bapak? Ya, ada beberapa. Namun secara umum memang di bagian kepala, Mbak. Di bagian Menurut kepala. keterangan Untuk keluarga medis, korban ya. sendiri apakah sudah ada yang berada Ya, di rumah sakit, sebagian Bapak? besar sudah ada di rumah sakit bersama kami ini. Kami juga didampingi oleh PLH Wali Kota, termasuk Kepala Dinas Kota Batu, maupun dari pihak Jasara Harja. Jadi pihak Jasara Harja juga ikut membantu untuk proses penanganan dari sisi pembiayaan, kemudian dari pemerintah kota juga membantu dari penanganan medis yang lain. Baik, ini seluruh keluarga korban, Pak. Dari 7 korban yang terluka, seluruh keluarganya sudah berada di rumah sakit? Ya, secara umum sudah ada di sini, Mbak. Kebetulan memang para korban ini adalah orang Batu ya. Namun ada 1 orang yang dari Jember, berinisial N, yang istri dan anaknya meninggal dunia untuk TKP yang ada di depan pos Batu Town Square. Untuk anak kurang lebih berusia 3 tahun, Mbak Sabrina. Oh, jadi ada anak-anak yang menjadi anak balita yang menjadi korban terluka, begitu ya, Pak? Korban meninggal, Mbak. Korban meninggal dunia. Jadi dari 4 korban meninggal dunia, 1 diantaranya adalah balita berusia 3 tahun. Iya, betul sekali. Lebih tepatnya 20 bulan. 20 bulan. Iya. Apakah jika tadi korban terluka, keluarganya sudah datang seluruhnya. Untuk korban tewas, apakah seluruh keluarga korban dari 4 korban tewas ini sudah berada di rumah sakit? Ya, untuk yang ketiga, selain yang balita, karena orang lokal sini, Batu dan Kota Malang, ini rata-rata sudah ada keluarganya. Nah, untuk yang dari Jember, tadi memang Pak Sutri, pasangan suami istri dengan 1 anak. Untuk keluarganya ya juga yang laki-laki menjadi korban, yang besok juga akan melakukan tindakan operasi karena ada luka di tulang kepala sebelah kanan. Proses serah terima dari jenazah korban kepada keluarga, apakah langsung bisa dilakukan? Nanti kita akan akan dilakukan dari kita dengan juga dibantu dengan pihak rumah sakit, Mbak. Nanti secara bertahap, ya. Untuk korban sedang sendiri, Pak, korban luka sedang sendiri, apakah sudah diperbolehkan untuk pulang? Belum, ini masih kita coba penanganan dulu karena ini juga butuh proses. Jangan sampai nanti ada beberapa diagnosa dari medis yang mungkin terlewat. Jadi sampai saat ini pengamatan dilakukan di IGD oleh hampir beberapa dokter yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan yang ada di Kota Batu, juga membantu timnya untuk penguatan dari penanganan medisnya, Mbak. Demikian, Mbak Sabrina. Baik, Pak, jika kita beralih ke kecelakaannya sendiri ini, memang dugaan sementara ini dari remblong. Dan sopir sudah dibawa, Pak, ke Polres begitu atau seperti apa? Ya, betul sekali. Saat ini tim penanganan olah TKP sudah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian pengamanan barang bukti, kendaraan, kemudian di olah TKP sendiri juga kita menggunakan TAA yang dibantu langsung oleh Pak Dirlantas Polda Jawa Timur beserta timnya saat ini berada di lapangan untuk melakukan penanganan secara intensif. Tentunya kami semua bekerja secara maraton supaya penanganan cepat terutama pada korban maupun proses penyidikan laka ini segera berjalan baik dan tuntas. Untuk jumlah kendaraan sendiri ada berapa, Pak? Untuk total? Jumlah masih kami hitung 13 jumlahnya. Mohon maaf, bertambah jumlahnya menjadi 15. Jadi 15 kendaraan? Iya, 15 kendaraan. 15 kendaraan. Betul. Terdiri dari apa saja, Bapak? Iya, ada 1 bus. 1 bus. Kemudian ada 6 kendaraan roda 4 dan sisanya sepeda motor, Mbak. Jadi ada 1 bus, 6 kendaraan roda 4 atau mobil dan sisanya adalah
motor, begitu ya Pak? Ya, betul sekali Mbak Sabrina. Tapi untuk korban ini berarti tetap ada 4 korban tewas, kemudian 7 korban terluka, 2 diantaranya mengalami luka parah dan harus dirujuk. Ya, betul sekali. Saat ini sudah bergerak menuju ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Untuk kendaraannya sendiri Pak, tadi dari kontributor kami ini melaporkan bahwa kendaraan sudah tidak ada di lokasi. Dibawa kemana Pak kendaraan yang tadi terlibat kita kecelakaan? punya pengamanan untuk kendaraan di Mapores ya, Mapores Kota Batu yang berada di Jurrejo, kurang lebih sekitar 2 km dari lokasi TKP. Jadi diamankan ke Polres Batu, begitu ya Pak? Mapolres, ya betul sekali Mbak. Untuk sopir sendiri sekarang berada di Polres Batu, Pak? Betul. Untuk kondisinya seperti apa, Pak? Ya, memang awal tadi shock, namun beberapa saat kurang lebih setengah jam setelah kejadian sudah mulai bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan. Selain dugaan dari remblong sendiri, Pak, apakah ada dugaan sopir mengantuk atau yang lainnya? Sementara masih kita dalami, Mbak ya. Kita dalami dulu. Kita juga lakukan pemeriksaan medis terhadap supir. Jadi kita ingin melihat secara komprehensif menggunakan pendekatan saintifik investigasi apa-apa faktor yang menjadi penyebab laka ini. Nanti kita tunggu bersama ya Mbak, oleh tim yang saat ini bekerja maraton. Pak, ada informasi sementara bahwa bus ini membawa rombongan pelajar dari Bali. Apakah itu benar? Iya, betul sekali. Kurang lebih sebanyak 39 siswa, semua dalam keadaan sehat, termasuk di dalamnya ditambah 4 guru. Jadi ada 39 siswa-siswi. Betul, dan juga ditambah 4 dengan guru. 3 guru, Mbak. Oh, 3 guru dan guru. 4 kru. Ya. Semuanya Jadi dalam total keadaan kurang lebih selamat. 46. Ya, semuanya dalam keadaan sehat. Saat ini mereka juga sudah kita siapkan di shelter. Kita berkolaborasi dengan Pemkot Batu, khususnya BPBD, membantu untuk penanganan para siswa dan guru ini. Sekaligus untuk penyidik membantu jika ada yang trauma healing. Sekaligus untuk mengumpulkan beberapa keterangan-keterangan para saksi. Untuk ke 39 siswa-siswi dan juga 3 guru tadi, Pak, apakah bisa langsung dipulangkan atau harus menunggu? Ya, kita sudah ambil kebijakan bila mana ini tadi proses sudah selesai, sesegera mungkin para siswa bisa melanjutkan perjalanan karena pihak dari tour atau agen travel ini juga sudah menyediakan bis penggantinya. Mungkin demikian Mbak Sabrina. Ya baik. Kalau untuk bus sendiri Pak, selain dugaan remblong, apakah ada indikasi lain? Apakah sudah belum, mengalami ini masih kita kerusakan tunggu atau dulu yang ya Mbak. lainnya? Ya, kita tunggu dari tim yang di lapangan karena ini masih bekerja secara estafet ya Mbak. Antara Polres Batu dibantu oleh Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas. Baik, untuk korban lain Pak yang selamat mungkin dari motor dan juga mobil, keberadaannya di mana Pak? Ya, bisa diulangi Mbak, agak terputus. Untuk korban, maksud kami untuk korban selamat dari motor dan juga mobil, apakah berada di shelter atau di mana Pak? Ya, tadi kita kumpulkan di shelter, kemudian sebagian juga sudah terkoneksi dengan beberapa penyidik laka untuk dibawa dan dimintain keterangan, tentunya untuk memperkuat eviden yang ada ya, untuk memperjelas fakta-fakta yang ada di peristiwa. Baik, terima kasih Pak Andi informasinya. AKBP Andi Yuda, Kapolres Batu. Selamat malam Bapak.